Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 459. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jangan mundur. Baili Ruyun tiba-tiba berteriak, semua orang mematuhi perintah. Sesuai perintah raja, bunuh Tan Yun bagaimanapun caranya, dan ikuti penguasa kota ini. Baili Ruyun memegang tombak, memimpin dalam membunuh kera iblis. Di belakangnya, 200.000 biarawan terlatih, tak kenal takut hidup dan mati, mengeluarkan senjata ajaib satu demi satu, diikuti oleh pedang yang cerah dan ganas, cahaya pisau, bayangan senjata, dan bayangan cambuk. Kera tua, orang-orang ini akan menjadi musuh Huang Fu Seng Song kita cepat atau lambat, kita akan menumpahkan lebih sedikit darah dan pengorbanan. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, bunuh secepat mungkin. Tubuh kayu Hong Meng, mulai. Tulang Tan Yun, mencicit. Dalam sekejap, pakaiannya meledak dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 150 kaki. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual emas muda diringkas menjadi satu set baju besi emas untuk mencegahnya telanjang. Baili Ruyun melihat bahwa setelah Tan Yun menjadi raksasa emas, seluruh pasukan yang melayang di udara, ada ekspresi keheranan dan ngeri. Pada saat ini, suara pengingat Liu Wanchuan terdengar di benak Baili Ruyun, "Magang, Anda harus lebih berhati-hati. Sebagai seorang guru, saya mendengar bahwa Tan Yun, dengan 8 kekuatan alam ilahi, dengan mudah melukai Ruyan Wuji di tingkat domain ilahi." Baili Ruyun adalah murid yang sangat disukai Liu Wanchuan. "Terima kasih, Guru, atas pengingat Anda." Setelah Baili Ruyun mengeluarkan suara, seluruh orang itu seperti pedang tajam keluar dari tubuhnya, dan dia dengan sungguh-sungguh berteriak, teknik 10.000 tombak ajaib, kekuatan tombak untuk mengguncang bintang, matahari dan bulan. Baili Ruyun menyemburkan kekuatan kematian, dan tombak di tangan kanannya menari dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, bayangan tombak hitam sepanjang 300 meter mengembun dari kehampaan di depannya, dan ada ribuan cara membunuh. Baili Ruyun meraung tajam. Tiba-tiba, ribuan bayangan tombak melesat ke langit membunuh kera. Kemanapun mereka lewat, lautan awan bergulung dan kekosongan runtuh. Berdengung. Wah, wah, wah. Pada saat ini, di belakang Baili Ruyun, pedang dan bayangan tombak yang dilepaskan oleh 200.000 tentara biksu, dan serangan lain dari berbagai atribut, seperti gelombang demi gelombang, ditembakkan dari kepala Baili Ruyun. Dari serbuan pasukan biarawan yang tertib, kita dapat melihat bahwa pasukan itu adalah pasukan biarawan yang terlatih dan berpengalaman. Bersenandung, Tan Yun mendengus dingin, seperti dewa perang emas. Di hadapan bayangan tombak yang datang lebih dulu, Tan Yun mengambil langkah ilahi Hong Meng. Tubuhnya berkelap-kelip di bawah lautan awan. Setelah menghindari serangan itu, dia berubah menjadi busur emas besar di bawah lautan awan, membunuh Baili Ruyun ratusan mil jauhnya. Dalam menghadapi semua serangan tentara biarawan, dia tidak bersembunyi atau menghindar. Kecepatan cepat, sebuah firasat tidak menyenangkan keluar dari Baili Ruyun. Dilihat dari kecepatan Tan Yun, kecepatannya sedikit lebih rendah. Dang-dang. Bang-bang. Kera iblis di belakang Tan Yun, dengan tubuh hingga 700 kaki, menari liar dengan bunga tongkat, mengalahkan bayangan tombak dari ledakan, dan mengikuti Tan Yun untuk membunuh. Pada saat ini, ketika Tan Yun hendak bergegas di depan Baili Ruyun, dia menggunakan mata ilahi Hong Meng, sepasang mata raksasa menembakkan cahaya merah misterius, dan menusuk mata Baili Ruyun. Baili Ruyun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan setelah kembali normal, dia berkata dengan suara yang dalam, Xuan Lei mengikat tali abadi. Ledakan. Tiba-tiba, di tengah gemuruh guntur, seutas tali berpola seperti ular bergemuruh keluar dari mulut Baili Ruyun. Itu berubah menjadi tali besar yang tebalnya 10 kaki dan panjangnya ribuan kaki seperti kilat, yang mengikat Tan Yun dengan erat. Haha, Tan Yun, tali ini adalah senjata abadi tingkat rendah. Selama diikat, kamu tidak akan bisa melarikan diri.
Sekarang, kamu bisa mati. Baili Ruyun tersenyum muram, memegang tombak atribut kematian, tiba-tiba menikam tenggorokan Tan Yun. Jika Baili Ruyun mengetahui bahwa Tan Yun memiliki kekuatan besar untuk merobek senjata abadi kelas menengah dengan tangan kosong, dan api es Hong Meng Tan Yun dapat dengan mudah membakar senjata abadi kelas atas menjadi ketiadaan, dia tidak akan tertawa. Betulkah? Tan Yun memandang pembunuhan Baili Ruyun, dan sentuhan ejekan keluar dari sudut mulutnya, "Ya, kamu bisa mati." Saat berikutnya, seluruh orang benar-benar ketakutan. Di matanya yang luar biasa, dia melihat tubuh Tan Yun bergetar. Pada saat itu, Xuan Lei tali mengikat abadi dan hancur inci demi inci. Ketika Baili Ruyun mencoba menusuk Tan Yun dengan tombak, Tan Yun tiba-tiba membuka tangan kanannya dan menutup tenggorokannya. Dan, dengan suara, tombak itu menembus telapak tangan Tan Yun dengan suara nyaring. Baili Ruyun terkejut, tubuh yang keras. Ketika Li Ruyun ingin mundur, Tan Yun tiba-tiba menggoyangkan telapak tangannya yang besar dan segera memegangnya di telapak tangannya yang berambut panjang. "Ah, guru, selamatkan aku." Kaca, retak. Teriakan minta tolong yang ketakutan berhenti tiba-tiba, tetapi dia dan tombaknya dihancurkan secara paksa oleh Tan Yun. "Murid," suara duka Liu Wancuan samar-samar datang dari kehampaan di belakang. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, semua jenis pedang dan pedang dengan berbagai atribut, dan panah terbang yang cerah dan menghancurkan yang dilemparkan oleh tentara para biarawan, telah membombardir dan menembak Tan Yun. Namun, yang membuat para biarawan ngeri, semua serangan menghantam Tan Yun dan berhamburan satu demi satu. Boom! Langit dan bumi tampak bergetar, dan kilau haus darah di mata kera iblis. Dia bergegas ke pasukan biksu, memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 700 meter, menjelaskan apa artinya menyapu pasukan. "Apa? Tidak. Boom, boom." Dalam jeritan putus asa, setiap kali kera pembunuh mengayunkan tongkat besar, ribuan biksu jatuh. Menghadapi tongkat besar itu, pasukan biarawan akan mati ketika mereka menyentuhnya. Tulang patah dan puing-puing akan jatuh dari udara kosong. Api Hong Meng. Api es Hong Meng. Telapak tangan Tan Yun terdorong keluar, dan tiba-tiba sebuah gunung seperti api Hong Meng membakar musuh dengan kecepatan tinggi. Di mana nyala api lewat, musuh menghilang. Di bawah kendali Tan Yun, nyala api es Hong Meng setinggi 800 kaki berubah menjadi jaring api 10.000 kaki persegi. Begitu melewati tubuh musuh, musuh yang berubah menjadi patung es, dan kemudian pecah berkeping-keping. Sebelum es yang pecah jatuh ke lautan awan, es itu mencair menjadi ketiadaan. Dalam serangan Tan Yun dan kera iblis selama beberapa napas, pasukan 200.000 biksu telah bertahan kurang dari 50.000. "Mundur cepat!" Suara sedih Liu Wancuan terdengar di langit. Ketika lebih dari 40.000 pasukan ingin melarikan diri, Tan Yun tegas, "Karena Tuan ini mengatakan bahwa mereka yang menghalangi saya mati, Anda tidak dapat bertarung, jadi Anda ingin melarikan diri. Tidak ada hal yang baik di dunia ini. Moer, pria besar, kera tua, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun." Setelah kata-kata Tan Yun, roh iblis itu terbang dan berdiri di udara. Rambutnya berkibar dan dia menampilkan seni penjara nafas naga. Tiba-tiba, para biksu yang tercerai-berai dan melarikan diri terikat dan tidak bisa bergerak. Singa naga emas, dan kera tua dengan cepat membersihkan medan perang dan membunuh semua musuh. Wow! Di bawah lautan awan, ada hujan darah di kota abadi 100 mil. Semua warga di kota itu ketakutan dan menangis. Karena tentara biksu yang mati memiliki kerabat mereka. Kemudian, desahan Tan Yun melekat di telinga orang-orang kota untuk waktu yang lama. "Jika saya ingin membunuh semua orang di kota, saya bisa melakukannya dengan jari saya, tetapi jangan khawatir, saya tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Adapun kerabat dan teman dekatmu, jika kamu ingin membunuhku, kamu akan mati. Nama Tuan ini adalah Tan Yun. Aku akan menemani siapapun yang ingin membalaskan dendam padaku. Tapi kamu harus tahu bahwa bukan Tan Yun yang membunuh kerabat dan temanmu, tetapi Raja Nangong. Saya hanya ingin meninggalkan dinasti suci Nangong. Saya tidak ingin melakukan pembantaian. Dialah yang memaksa Tuan ini untuk membunuh."
Setelah itu, Tan Yun di lautan awan memasukkan Moer ke dalam menara suci yang indah, tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi jubah ungu, dan terbang di belakang singa naga emas. Kera iblis juga berubah menjadi seukuran manusia, berbalik di udara dan melompat dengan mantap di punggung singa naga emas. Tan Yun mengerutkan kening, dan diam-diam berkata, 4 dinasti besar telah bertemu satu sama lain sepanjang tahun, dan ada banyak kematian dan cedera, dan orang-orang dari dinasti besar menangis. Aku, Tan Yun, suatu hari akan menyatukan hukuman surga dan tidak lagi membiarkan penderitaan perang skala besar menimpa semua orang. Tan Yun, yang peduli dengan dunia, mengambil keputusan dan menyuruh singa naga emas untuk terus terbang ke arah timur. Pada saat ini, Liu Wanchuan sedang mengemudikan perahu roh, membawa leluhur lainnya, dan muncul 4 juta mil di belakang Tan Yun. Jelas, dalam proses pembantaian Tan Yun terhadap para biksu yang memblokir kota abadi mempersempit jarak 200.000 mil. Saat ini, yang mengejutkan Liu Wanchuan dan semua penyembah lainnya adalah mereka menemukan bahwa singa naga emas di tahap ke-8 perampokan membawa kecepatan terbang Tan Yun, yang tidak kurang dari perahu roh senjata abadi kelas menengah mereka sendiri. Para penyembah mengerutkan kening dan terus memikirkan singa naga emas dan jenis singa apa itu, tetapi mereka tidak pernah menemukan catatan tentang singa naga emas dari ingatan mereka. Waktu berlalu, 4,5 bulan kemudian. Selama periode ini, singa naga emas, membawa Tan Yun dan kera pembunuh, terbang jauh ke timur. Dari kota abadi 100 mil, melewati kota tanpa batas, kota Xuanxi, kota tinta, kota naga terbang. 630 kota. Setiap kali mereka melewati kota, akan ada pasukan besar biksu di setiap kota yang telah menunggu mereka. Menurut perintah penguasa Namong, mereka akan bersumpah untuk menghentikan Tan Yun sampai mati. Kata, tatanan militer seperti gunung, tidak dapat digunakan untuk menghentikan Tan Yun. 630 penguasa kota memimpin pasukan biarawan di semua kota untuk berjuang menghentikan mereka, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. 630 penguasa kota dan total lebih dari 4 juta biksu di berbagai kota hampir dibantai oleh Tan Yun, kera tua, Moer, dan singa naga emas. Setiap kali Tan Yun membunuh sebuah kota, itu membawa badai berdarah. Tan Yun tidak berdarah dingin, karena setiap kali dia akan mencapai kota, dia akan memperingatkan musuh, mereka yang menghalangi saya akan mati. Dan biarkan musuh mundur dalam menghadapi kesulitan. Tapi perintah raja tidak bisa dilanggar. Musuh tidak hanya menolak untuk menyerah, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang Tan Yun. Kalau begitu, bunuh saja. Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang jahat, apalagi orang yang bimbang. Musuh tidak mendengarkan peringatan itu dan ingin menghentikan dirinya sendiri. Dia hanya bisa membunuh untuk menghentikannya. Wah! Singa naga emas yang membawa Tan Yun, seperti kilat besar, menembus awan dan terbang ke timur. Karena lebih dari 600 pembunuhan yang telah dilakukan Tan Yun, masing-masing telah menghabiskan waktu. Akumulasi waktu telah menyebabkan Liu Wanchuan, yang menggunakan perahu roh senjata abadi kelas menengah, untuk mengejar Tan Yun dengan 2 juta mil lagi. Tan Yun, kamu bajingan, kamu tidak dapat melarikan diri dari perbatasan timur dinasti suci Namong kami. Liu Wanchuan meraung, Anda membunuh ziarah suci Namong saya, jutaan biksu. Anda tidak memiliki kebencian yang sama. Saya akan mengorbankan Anda. Anda harus hancur berkeping-keping. Menghadapi penghinaan, Tan Yun mencibir, orang tua, jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan membunuh tuan ini. Kali ini tuan ini tidak akan mati. Lain kali aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu seperti anjing. Jangan kejar aku, Pak Tua. Ada 50 juta mil lagi ke timur, yang merupakan perbatasan musuh bebuyutanmu dinasti Suci Tuoba. Hati-hati bahwa dinasti Suci Tuoba yang kuat akan menghancurkanmu. Kalau begitu, tuan ini tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu lain kali. Ucap Tan Yun. Dihadapkan dengan provokasi telanjang, Liu Wanchuan tertawa marah. Pada saat yang sama, menurutnya, Tan Yun pasti tidak bisa lepas dari perbatasan timur dinasti Namong. Karena sejak sebulan yang lalu, penguasa Namong berbicara dengan Liu Wanchuan melalui cermin Yaxian terbaik.
Liu Wanchuan memberitahu Raja Suci Namong bahwa Tan Yun benar-benar ingin terbang menuju perbatasan timur dan memintanya untuk memerintahkan 3 wakil marsal yang menjaga dinasti Suci Namong dan 3 perbatasan selatan, barat dan utara untuk bertemu dengan wakil marsal Dongping di perbatasan timur melalui susunan transmisi. Liu Wanchuan juga mengetahui dari Raja Namong bahwa 4 marsekal Dongping, Nanding, Shizhen dan Baizeng semuanya telah tiba di perbatasan timur dengan yang kuat di Istana Peri Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, dan bergabung dengan 4 marsal. Pada saat yang sama, keempat marsal mengirim 4 perahu roh senjata abadi menengah untuk mencegah Tan Yun melarikan diri ke perbatasan dinasti Suci Tuoba. Lebih penting lagi, Raja Suci Namong juga memberitahu Liu Wanchuan bahwa sejak 4 bulan lalu, pemimpin klan Xi dan Ruyan Gaoxian, setelah pulih dari cedera mereka, untuk khawatir bahwa Tan Yun melarikan diri dari dinasti Suci Namong ke perbatasan, mereka mencapai perbatasan timur tanpa melewati susunan transmisi. Sebagai gantinya, Si Potian mengeluarkan satu-satunya perahu roh senjata abadi kelas atas, membawa 23 tetua keluarga Si, 1 hingga 5 di tingkat domain ilahi dan Ruyan Gaoxian dan Ruyan Wuji. Pada saat ini, Liu Wanchuan menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa Si Potian mengemudikan perahu spiritual. Setelah 4 bulan mengejar, dia sekarang telah muncul 22 juta mil jauhnya dari kehampaan di belakangnya. Oleh karena itu, dia sombong bahwa dia pasti bisa meninggalkan kehidupan Tan Yun di perbatasan timur dinasti Suci Namong. Tentu saja, Tan Yun tidak tahu pada saat ini, kekuatan macam apa yang mampu memblokir kekosongan 50 juta mil di depan. Dengan kesadaran spiritual Tan Yun dan Keratua Dot, dia masih tidak dapat mendeteksi situasi 24 juta mil di belakang. Karena itu, dia tidak tahu bahwa Si Potian dan tetua keluarga Si dan 7 Ruyan Gaoxian telah mengejarnya. Hari ini, perbatasan timur dinasti Suci Namong penuh dengan kekuatan dan pasukan besar. Saat ini, Tan Yun mengerutkan kening dan duduk bersila di belakang singa naga emas, tenggelam dalam pikirannya. "Tuan, ada apa denganmu?" tanya kera. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap kera iblis, dan berkata, "Kera tua, menurut slip batu giok di peta, 50 juta mil ke timur adalah perbatasan timur dinasti Namong. Aku selalu sedikit gelisah. Aku khawatir ada orang kuat yang menghalangi kita di perbatasan timur dinasti Namong."